Oke, cek. Selamat siang teman-teman semuanya yang hadir di tim saat ini. Oke teman-teman, kita kayaknya mulai aja kali ya langsung karena memang eh, ada kendala teknis tadi soal untuk dikaitkan dengan eh, mau dikoneksikan dengan streaming tapi ada kendala teknis, jadi sementara kita lanjut aja dulu sembari nunggu kawan-kawan perbaiki soal teknisnya. Mungkin langsung aja kali ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, dalam momentum pilkada kali ini memang banyak persoalan, terutama khususnya yang dari aspek lingkungan, perlu dijawab oleh kandidat Cagup dan Cawagup Pilkada DKI Jakarta 2024, yang dimana ini sangat penting begitu kita lihat kondisi lingkungan hidup kita yang semakin hari semakin terdegradasi, semakin menurun kualitasnya, daya dukungnya juga sudah tidak bisa menampung lagi. Sepertinya kita juga penting gitu, dalam momentum pilkada ini kita melihat visi misi ketiga kandidat kita sejauh mana melihat persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di Jakarta. Nah, mungkin langsung saja, kemarin kita sudah melakukan kegiatan bedah visi misi, ada juga dari aspek anak muda dan juga dari kita Walhi Jakarta bersama anak muda dan masyarakat membedah visi misi seperti apa sih melihat komitmen mereka terkait menjawab isu-isu isu-isu lingkungan hidup yang ada di Jakarta. Nah, mungkin yang pertama kali saya pengen dengar juga dari masyarakat sipil yang diwakili oleh Bang Lantur. Saya pengen melihat seperti apa sih pandangan Bang Lantur sebagai, oh ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Aminullah, dia dari aspek dari Walhi Jakarta, pengkampanye Walhi Jakarta. Terus juga ada Bang Lantur atau biasa dipanggil Babe Lantur dari Padepokan Ciliwung Condet ya Bang ya, PCC. Terus juga ada kalangan anak muda yang diwakili oleh Dava gitu. Si Dava juga kemarin bersama dengan teman-teman anak muda lainnya melakukan bedah visi misi ketiga Cagup Cawagup ya untuk melihat seberapa pengaruh eh, seberapa komitmen dan seberapa jeli ketiga kandidat tersebut melihat persoalan lingkungan Jakarta, lingkungan yang ada di Jakarta, lingkungan hidup ya. Mungkin langsung saja saya pengen mendengar langsung dari Bang Lantur sebagai masyarakat sipil, bagaimana sih pandangan dan sikap warga Jakarta terhadap pilkada ini gitu? Seperti apa sih? Terus bagaimana sih kaitannya atau dampak terhadap kondisi lingkungan terkait pilkada ini gitu Bang? Apa sih dampaknya? Ya, Bang Lantur bisa langsung. Ya, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Sebenarnya kalau dibilang dampak dari pilkada itu bukan dampak ya, sebenarnya itu harusnya kita bicara harapan ya. Iya, pandangan dan harapannya seperti apa Bang? Ya, ya harapan. Jadi ini kan memang banyak perspektif di Jakarta tuh, apalagi persoalan tentang daya lingkungan sosial ya. Kalau kita lihat dari konteks hari ini itu kita bicara tentang visi misi dari pilkada Jakarta terhadap persoalan lingkungan tuh. Intinya kan kayak gitu ya. Uh, Ya berharap sih ya bagaimana kondisi Jakarta sekarang. Sekarang kita coba bedain aja lah 5 tahun, 10 tahun dan hari ini tuh bagaimana
keadaan cuaca iklim. Tapi memang harapan besar kita itu memang adanya di pilkada besok nih, bagaimana keberpihakan, bagaimana keseriusan pemimpin Jakarta besok terhadap persoalan lingkungan khususnya. Persoalan lingkungan itu kan bukan hanya hijau itu, tapi di belakang itu ada masyarakat yang paling berdampak ya terhadap soalan itu dari segi kesehatan dan lain-lain. Ya harapannya sih dari sudut pandang kita ya pengennya gitu ya, apa yang menjadi harapan besar dari masyarakat juga sebenarnya memang nggak bisa bicara tentang persoalan lingkungan dari khususnya sungai. Yang kedua tentang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak dan lain-lain, itu harusnya menjadi program besar ya, program besar yang harusnya memang udah menjadi jargon campaign politik, kalau bisa kayak gitulah lihatnya sih. Tapi memang ya dari beberapa hal kita lihat cuma sanggup bicara tentang melanjutkan yang lalu aja tuh, waterway lah gitu, waterway kata kemarin juga terulas tuh. Tapi ya jadi harapan aja lah dulu, harapan yang menjadi komitmen lah, cuma bicara harapan palsu PHP gitu. Itu aja sih Bang, artinya buat wacana pembuka berpikir kita dulu aja gitu. Oke, terima kasih Bang Lantur terkait cek lu. Halo, cek. Apa suara saya masuk? Masuk kok, bagus kok. Ya. Terima kasih buat Bang Lantur. Berarti harapan dari pilkada kali ini adalah bagaimana isu-isu persoalan lingkungan hidup itu menjadi prioritas ya Bang ya. Apalagi kita melihat tadi disampaikan oleh Bang Lantur bahwasanya lingkungan hidup kita terutama di ruang terbuka hijau memang semakin menipis gitu, banyak yang teralih fungsi, bahkan kondisinya sekarang udah semakin kritis ya Bang ya, dan itu sudah memprihatinkan dan memang harus cepat-cepat dijawab oleh ketiga kandidat baik yang nanti akan menjabat sebagai gubernur di tahun yang akan datang. Nah, kita pengen tahu sebenarnya Bang ya, bagaimana sih soal apa ya? Tadi kan itu harapan, situasi yang sekarang itu seperti apa sebenarnya Bang, yang terjadi di tingkat masyarakat itu sendiri, terutama di teman-teman penggiat sungai gitu Bang, kondisi lingkungan saat ini. Begitu Bang Lantur, kira-kira seperti apa? Bisa dijelaskan Bang? Nah, kalau kita bicara kondisi tentang sungai lah, tentang penggiatnya lah, ya apa yang boleh dibilang berjalan lah ya, jalan dengan rule-nya gitu ya. Disebut jalan dengan rule-nya itu ya masing-masing punya platform aja tuh. Tapi kalau kita lihat dari harapan ya, dari harapan kita sebagai orang yang besar dan lahir di Jakarta dan menikmati bagaimana sungai benar-benar bisa menjadi sumber kehidupan itu ya miris lah gitu ya. Artinya kalau kita lihat tuh kan apa ya, udah nggak ketemu kontekstual antara pemimpin yang berhasil adalah alamnya yang lestari gitu. Nah harapan-harapan itu yang saya dari tahun ke tahun, dari pilkada kita tuh semakin menipis harapan itu dari dari harapan kita tuh. Kita pernah punya harapan besar pada saat terbitnya Pergub 31 tahun 2019 yang bicarakan tentang revitalisasi air dengan konsep naturalisasi gitu ya. Di situ salah satunya memasukkan air hujan ke dalam tanah menjadikan bantaran sungai hijau terus kita benar-benar terlibat di dalam pelestarian itu. Ya, mudah-mudahan harapan itu terus tumbuh ya.
tersebut terus dijalankan, terus menjadi sebuah aturan main yang kuat, yang dikawal oleh ya pemimpin kita besok di Jakarta, di pilkada besok gitu. Kalau kita lihat ya para komunitas itu udah bagian dari hidup sih ya. Jadi kalau komunitas lingkungan di Jakarta itu Sungai itu, di jalan-jalan aja dah, gua lakukan aja dah gitu ya, daripada gua nggak ngapa-ngapain sungai gua tambah rusak. Ya kita berbuat pun ya cuma memetik harapan-harapan tuh, harapan lagi. Ya biasanya sih setelah kejadian selesai dari aroma politik, ya terakhir mereka diajak seremoni itu. Jadi menjadi substansi harapan itu yang mudah-mudahan hari ini dan di pilkada ini menjadi harapan beneran gitu, bukan THP lagi. Itu aja sih Bang. Ya, Mbak Batik, mohon maaf bisa di mute dulu. Lanjut lagi Bang, masih satu lagi pertanyaan dari saya terkait soal kira-kira tadi kan ada harapan-harapan gitu ya, harapan-harapan yang besar untuk Jakarta ke depan pada calon-calon yang akan memimpin Jakarta yang ke depan gitu. Nah, dari harapan-harapan tersebut kira-kira dalam ketiga kandidat atau momentum pilkada ini sejauh mana sih Bang harapan besar ini bisa apa ya? Ada nggak sih harapan atau mungkin celah gitu dari ketiga paslon kita ini? Dari kira-kira ada nggak Bang? Kalau harapan tipis kan. Artinya dulu juga ya kita udah ngelewatin beberapa politik lah, pilkada, pilpres gitu ya. Kita udah nikmatin, udah nyoblos dari umur pertama kali punya KTP sampai hari ini, dan mengerti perjuangan politik dan aspirasi itu udah beberapa hal tuh kita lewatin. Tapi ya itu tadi, kalau dibilang harapan ya tinggal amanahnya pemimpin lah ya. Kalau harapan sih waduh, pengennya Jakarta hijau, pengennya ya sesuai dengan aturan main ya, luas 30% dari luas teritorial Jakarta itu kita jadikan lahan hijau gitu kan. Ya itu kan harapan, tapi kalau dibilang sebesar apa? Bingung juga jawabnya tuh, karena ya kita masyarakat, kita hanya melakukan, berjuang, terus menyadarkan generasi, ngajak terlibat, ngajak berinteraksi, ngenalin sungai, ngenalin pohon, ngenalin dulunya Jakarta, ngenalin ikan baung, ngenalin segala macam lah gitu ya. Walaupun memang ya nggak bagian dari job list-nya mereka gitu, tapi bagian dari job list pertanggungjawaban diri aja lah. Gitu. Tapi kalau secara harapan di pilkada, ya kita berdoa aja bareng-bareng semoga hari ini pemimpin yang memimpin Jakarta itu ya, sesuai dengan harapan kita bersama lah, khususnya tentang pelestarian lingkungan di Jakarta gitu Bang. Berarti memang peluangnya sangat sedikit Bang ya, karena tadi dibilang Abang kita punya harapan besar terkait soal lingkungan hidup yang ada di Jakarta, khususnya di sungai gitu ya, pegiat-pegiat sungai, dan untuk memenuhi RTH itu punya harapan-harapan yang besar. Tapi tadi Bang Lantur bilang atau Bapak Lantur bilang kayaknya peluang di pilkada ini kecil gitu Bang ya, tidak sebesar dengan harapan kita gitu. Nah, mungkin langsung aja lanjut ke Bang Dava di sini sebagai anak muda. Saya pengen melihat nih bagaimana sih pandangan atau sikap Bang Dava sebagai warga Jakarta nih terhadap pilkada saat ini gitu. Kira-kira bagaimana, dan teman-teman atau Bang Dava ini kan kemarin sama teman-teman yang lain melakukan bedah visi misi ketiga kandidat. Nah, kira-kira bagaimana sih pandangan dan sikap anak muda gitu, anak muda Jakarta terkait pilkada kali ini, gitu Bang? Melihatnya seperti apa Bang? Bang Dava?
suaranya nggak masuk. Suaranya masih belum masuk, Bang Dava. Tidak aja gue boy. Nungguin dapat online. Iya. Sudah online dia, Bang. Cuman belum masuk suaranya ini, Bang. Oke. Mungkin sembari nunggu Bang Dava gitu ya. Sembari menunggu Bang Dava terkonek kembali atau mungkin sudah selesai di urusan Cek, mic-nya cek, gitu. cek, cek. Oh, oke. Masih menggema. Oke, sembari nunggu paling ke Bang Anca dulu kali ya. Kita pengen melihat bagaimana sih ya, apa udah bisa? Kita pengen melihat bagaimana. Cek, cek. Halo? Halo, cek. Iya. Cek, apa sudah bisa Bang Dava? Kalau enggak kita lempar ke Anca ya. Oke, mungkin langsung saja ke Bang Anca, Bang atau Muhammad Aminullah dari Wali Jakarta. Kira-kira bagaimana sih pandangan Wali Jakarta terkait visi misi paslon yang dibedah bersama dengan anak muda gitu ya? Kira-kira seperti apa pandangan Wali Jakarta terkait persoalan lingkungan hidup yang kemudian dari kandidat-kandidat yang ada di Pilgub Jakarta seperti apa gitu? Bisa langsung Bang Anca. Oke, kedengeran Bu ya? Gambar juga udah kelihatan. Kalau cek, Bu, udah kelihatan belum? Cek. Oke. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya gitu ya dalam siaran pers hari ini yang mengenai lingkungan hidup dalam bingkai pilkada DKI Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, tentu gitu ya sudah bukan jadi rahasia umum lagi bahwa kondisi lingkungan hidup Jakarta sudah begitu memprihatinkan dan mendesak untuk ditangani, dan di waktu yang bersamaan kita juga sebentar lagi akan melakukan pemilihan calon pemimpin DKI Jakarta. Tentu ini akan menjadi satu sisi menjadi potensi, tapi di sisi lain juga dapat justru menjadi ancaman tersendiri. Jadi kita merasa penting untuk melihat bagaimana visi misi dari setiap calon gitu ya yang akan mengikuti gelaran pilkada di Jakarta di 2024 ini. Pertama, penting untuk kita mengenali dulu isu di Jakarta, khususnya di isu lingkungan hidup gitu ya. Terlebih isu lingkungan hidup ini dia tidak berdiri sendiri, tapi dia juga beririsan gitu dengan isu lain, sehingga kita tidak bisa melihat isu lingkungan hidup ini menjadi satu kesatuan saja, tapi harus multi sektor dan multi dimensi. Dari kita ngambil beberapa persoalan. Pertama dari DLH, mereka punya 13 isu lingkungan hidup, dan kemudian dari Wali Jakarta juga ada, dari pendataan kami ada beberapa
isu lingkungan hidup yang mendesak untuk diselesaikan. Dari kumpulan isu-isu ini kita juga akhirnya mengelompokkan menjadi 6 isu besar gitu ya terkait dengan lingkungan hidup di Jakarta. Yang pertama ada penurunan polusi lingkungan hidup, kemudian krisis iklim dan transisi energi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sampah, tata ruang dan perebutan ruang, serta hak atas air. Nah, 6 isu utama ini yang akan kita jadikan landasan gitu ya dalam menilai sejauh mana komitmen para calon kepala daerah di Jakarta ke depan. Dari beberapa isu, dari 13 isu yang menurut kami ini mendesak untuk diselesaikan, kita bisa melihat dari 13 isu yang ada itu hanya sekitar 5 isu gitu ya yang dibahas oleh para calon kandidat gubernur di DKI Jakarta. Ini ada pencemaran udara, pengolahan sampah, kemudian RTH yang masih minim, serta minim resapan air. Sementara isu-isu lain seperti pencemaran air tanah, air permukaan, kemudian mitigasi juga hanya 1, kemudian transisi energi tidak sama sekali, privatisasi pulau kecil juga tidak sama sekali, urusan ekosistem laut dan pesisir juga tidak, konflik lingkungan hidup, penurunan muka tanah itu juga tidak. Sementara beberapa isu disebutkan tapi tidak jelas atau tidak konkret gitu ya dan sifatnya cenderung jargonis. Kita langsung masuk ke isu pertama di pengolahan sampah. Di pengolahan sampah ini kita punya tantangan beberapa hal. Pertama, sampah yang tercampur, terus kemudian timbulan sampah yang terus meningkat, ketergantungan terhadap TPA, serta tidak patuhan produsen pada tanggung jawab terhadap sampah kemasannya. Kemudian ada 2 undang-undang juga yang memaksa Jakarta ya salah satunya. Yang pertama Undang-Undang 18/2008 ini juga melarang penggunaan sistem open dumping. Ini sebetulnya sudah lama, tapi sampai saat ini Jakarta masih menggunakan sistem open dumping ya, sebagai salah satu sistem pengolahan sampah. Kemudian di Peraturan Menteri Permen PUPR tahun 2013 dia juga melarang sampah selain residu masuk TPA setelah 2025. Itu artinya pengolahan sampah di Jakarta ini punya keharusan untuk tidak menyetor sampah ke TPST Bantar Gebang ini setelah tahun 2025. Nah, ini yang harus salah satu gitu yang harus ditanggapi oleh para kepala daerah. Sementara itu di kondisi saat ini sampah di Jakarta itu dari 2018 sampai 2023 timbulan sampahnya terus meningkat. Timbulan sampah ini dia sampah yang diproduksi. Kemudian sampai masuk Bantar Gebang itu cenderung stagnan. Dan mayoritas sampahnya itu dari grafiknya itu bisa dilihat bahwa mayoritas sampah yang diproduksi di Jakarta ini hampir sebagian besar ya sudah sebagian besar ya hampir seluruhnya itu masih masuk ke TPST Bantar Gebang. Nah, ini yang kemudian menjadi gambaran bahwa pengolahan sampah kita ini masih bergantung sekali gitu dengan TPA di TPST di Bantar Gebang. Secara secara komposisi juga kita bisa melihat ada penurunan di organik dan ada peningkatan di sampah plastik. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri karena plastik di beberapa jenisnya itu tidak bisa didaur ulang atau sulit didaur ulang dan membutuhkan treatment khusus. Ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengolahan sampah di Jakarta. Dari segi visi misi para cagup, ini hanya pasangan RK Siswono yang memiliki strategi dalam penanganan persoalan sampah di Jakarta. Sementara Darmakun dan Pramono mereka menyebutkan tapi tidak secara konkret gitu ya menjelaskan apa dan bagaimana cara yang akan mereka lakukan. Jadi di sektor sampah ini hanya pasangan RK Siswono yang memiliki strategi tersendiri dalam pengolahan sampah. Tapi itu pun masih terdapat beberapa catatan. Nah, catatannya adalah pertama, fokus pada individu dan mengesampingkan tanggung jawab produsen. Jadi divisi misinya RK ini dia cenderung berfokus pada intervensi di sektor rumah tangga. Jadi rumah tangga ini dianggap sebagai sumber sampah yang perlu dilakukan misalnya edukasi, terus kemudian intervensi lah seperti itu gitu ya. Sementara sumber lain misalnya adalah industri ini justru menjadi entitas yang dianggap layak mendapat insentif. Jadi pertanggungjawaban industri ini tidak dapat dikesampingkan sebetulnya sebagai salah satu sektor penghasil sampah juga. Kemudian insentif bagi industri ini juga justru akan mengalihkan tanggung jawab
lingkungan ke masyarakat. Jadi dari aturannya gitu, misalnya Undang-Undang 18 2008, kemudian PP 81 2021 dan Permen LHK 75 2019 ini jelas mengatakan bahwa industri, pelaku usaha dan produsen itu mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Mereka punya kewajiban untuk mengambil kembali sampahnya. Nah, artinya mereka punya tanggung jawab, ada kewajiban mereka untuk mengelola sampahnya kembali. Nah, dengan pengadaan insentif ini justru ini akan pertama mengalihkan tanggung jawab lingkungan dari perusahaan ke masyarakat, terus kemudian ini justru menjadi membuat sektor industri ini dia lebih nyaman atau lebih enak karena dia karena dia punya kewajiban tersendiri untuk mengolah sampahnya sendiri. Sementara yang dilakukan oleh Cagup ini adalah mengalihkan pajak masyarakat untuk memberi insentif kepada perusahaan yang dapat mengelola sampah. Nah, ini kan menjadi satu ketidakadilan gitu ya, di mana seharusnya industri ini dia mengelola sampahnya sendiri, tapi di praktiknya atau di rencananya malah masyarakat yang dibebani melalui tadi pajak-pajak yang diberikan kepada industri sebagai salah satunya insentif. Nah, penegakan tanggung jawab sektor usaha ini menjadi penting supaya mereka ini diwajibkan mengolah sampahnya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Kemudian selain fokusnya di rumah tangga yang mengesampingkan menjawab industri, pengurangan sampah yang dimaksud oleh RK Siswono juga ini cenderung dia berupa atau berbentuk proses daur ulang ketimbang pengurangan timbulan sampah. Nah, ini juga beresiko gitu ya, menambah beban pengolahan sampah di hilir. Jadi pengurangan sampah yang dimaksud itu seharusnya dia adalah bagaimana caranya aktivitas masyarakat ini dia tidak menghasilkan sampah. Jadi bukan masalah sampahnya bisa dikelola atau tidak, tapi bagaimana ada sistem gitu yang bisa memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan masyarakat tanpa menghasilkan sampah gitu. Mungkin kalau sekarang kita untuk membeli beberapa produk kebutuhan rumah tangga, misalnya sabun atau peralatan mandi lah gitu ya, itu kan masih menggunakan bungkus. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan, menciptakan sistem baru gitu dalam distribusi produk-produk kebutuhan masyarakat, sehingga dari aktivitas tersebut tidak menghasilkan sampah atau minim menghasilkan sampah. Karena ketika timbulan sampahnya tidak ditekan, yang terjadi adalah ya tadi timbulan sampah atau produksi sampah akan terus meningkat. Nah, peningkatan produksi sampah tadi itu juga akan diikuti dengan makin terbebaninya pengelolaan sampah di hilir yang pada akhirnya juga akan menimbulkan atau memproduksi cemaran-cemaran gitu ya, berupa emisi-emisi misalnya dari plastik gitu, bisa keluar furan dan dioksin, kemudian belum lagi karbon dioksidanya dan lain-lain. Jadi yang cukup bijak untuk masalah Jakarta saat ini seharusnya seperti itu. Ada satu tawaran gitu ya, berupa perubahan sistem yang dapat memfasilitasi gitu terpenuhnya kebutuhan masyarakat, tapi dengan tidak menambah atau menghasilkan sampah. Minimal sekali ya dapat meminimalisir produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dengan kesimpulannya di pengelolaan sampah tadi, meskipun strategi yang diusung kandidat telah mengarah pada penyelesaian persoalan tata kelola sampah yang ada, tapi fokusnya masih pertama mengesampingkan tanggung jawab pelaku usaha. Nah, dengan tanggung jawab peningkatan jenis sampah plastik, tanggung jawab sektor usaha menjadi penting untuk ditambahkan dalam upaya pengelolaan sampah. Jadi sebagaimana kita lihat tadi di komposisi sampah itu kan ada peningkatan ya, dari plastik, sampah plastik itu mengalami peningkatan, organik mengalami penurunan. Ini artinya memang sudah cukup mendesak gitu ya, peningkatan sampah plastik ini sudah cukup mendesak, sehingga tanggung jawab dari produsen ini sangat perlu dan mutlak gitu untuk ditegakkan. Kemudian pengurangan sampah yang mengutamakan proses daur ulang ketimbang pengurangan timbulan sampah ini juga akan menghambat upaya transisi sistem pendamping dan pelarangan sampah non residu masuk ke TPST, karena kita juga memiliki tantangan tersendiri gitu, persoalan di pengelolaan sampah, di mana tadi ya di sesuai grafiknya sebagian besar itu masih masuk ke TPST Bantar Gebang, dan dengan peningkatan sampah plastik
yang sulit untuk didaur ulang, akhirnya kebutuhan terhadap TPA ini akan terus bertambah gitu. Ditambah pengelolaan kita juga belum memadai di level rumah tangga maupun di level yang lebih tinggi di TPS kita seperti itu. Kemudian di sektor kedua adalah penurunan kualitas lingkungan hidup. Jadi kita memiliki beberapa tantangan. Pertama, pencemaran di sungai, waduk, dan situ. Ini 13 sungai yang kita punya dan sekitar 117 waduk atau situ juga dalam kondisi tercemar. Kemudian ada pencemaran juga di Teluk Jakarta. Air tanah kita juga tercemar dan polusi udara Jakarta yang tidak kunjung teratasi. Nah, dari berbagai persoalan tersebut, pencemaran udara ini menjadi satu-satunya isu penurunan kualitas lingkungan hidup yang mendapat perhatian dari semua paslon. Dari RK Siswono, dia memiliki beberapa strategi, Pramono Ranu juga memiliki beberapa strategi, dan Dharma pun juga punya satu strategi. Gambaran umum dalam visi misi yang mereka paparkan, yang pertama, polusi udara ini menjadi satu-satu isu satu-satu isu di penurunan kualitas lingkungan yang mendapat perhatian sebagaimana sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi dari beberapa isu mengenai penurunan lingkungan hidup ini hanya polusi udara yang mendapat perhatian oleh oleh keseluruhan calon seperti itu gitu ya. Nah, ini menunjukkan ada kecenderungan gitu ya terhadap bagaimana mereka melihat kemungkinannya gitu ya, bagaimana mereka melihat ya mungkin gitu cukup persoalan-persoalan lingkungan hidup yang mendapat perhatian masyarakat saja yang perlu ditangani, sementara yang lainnya yang tenggelam ini tidak mendapat perhatian. Kemudian dari sumber polusi secara umum ketiga kandidat juga melihat transportasi ini sebagai sumber polusi udara yang utama gitu ya, meskipun ada beberapa pasangan yang sudah memasukkan industri, misalnya Pramono Rano ini dia mengaitkan industri dengan tata kelola industri tata kelola industri besar secara lintas batas. Nah, sementara RK Siswono ini masih sama, mengaitkan industri dengan insentif kembali. Kemudian di fokus penanganan secara keseluruhan, para kandidat ini fokus pada pengembangan transportasi publik, penghijauan, dan pengendalian polusi udara. Catatan di penanganan polusi udara yang pertama adalah meskipun sudah ada upaya gitu ya dalam penanganan polusi udara khususnya di sektor transportasi, tapi pendekatannya secara umum ini masih teknis dan justru bias kelas. Misalnya program-program yang ditawarkan berfokus pada solusi teknis seperti smart traffic management, kemudian electronic road pricing, dan pengendalian emisi berbasis teknologi. Nah, ini juga dia cenderung teknokratis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, lebih lanjut justru program seperti ERP ini justru dia cenderung bias kelas karena kenapa? Karena dia di ERP ini akan ada berbayar gitu ya, jalan berbayar yang berbasis emisi gitu. Dengan artian kendaraan dengan emisi yang tinggi itu akan dikenakan biaya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menggunakan kendaraan yang emisinya paling tinggi seperti itu. Maksudnya siapa yang kelompok masyarakat mana yang kemudian menggunakan kendaraan yang emisinya itu masih cukup tinggi seperti itu. Nah, khawatirnya adalah kelompok-kelompok yang menggunakan ini adalah kelompok-kelompok yang menengah ke bawah atau misalnya kelompok-kelompok dengan penghasilan yang rendah. Dengan begitu, itu kan mereka artinya tidak memiliki pilihan selain menggunakan kendaraan tersebut seperti itu. Ini justru akan membebani kelompok-kelompok masyarakat dengan berpenghasilan rendah yang mereka sebetulnya tidak memiliki pilihan gitu ya dalam melaksanakan mobilisasinya atau dalam melaksanakan pergerakan yang mereka untuk bekerja misalnya. Ditambah lagi dengan sistem transportasi kita yang belum cukup memadai. Kita masih bisa melihat gitu untuk menuju ke halte misalnya atau menuju ke stasiun itu masih ada beberapa wilayah gitu yang tidak terjangkau sehingga mereka masih harus menggunakan misalnya ojek atau mereka harus menggunakan transportasi lain. Nah, ini yang kemudian dianggap lebih transportasi umum itu lebih memberatkan dan tidak fleksibel. Dan itulah yang menjadi alasan mereka menggunakan kendaraan bermotor.
Tapi dengan faktor ekonomi tadi, kendaraan bermotor mereka pun akhirnya tidak bisa diperbarui atau tidak bisa menggunakan kendaraan yang emisinya itu rendah, sehingga mereka yang mau tidak mau menggunakan kendaraan tersebut. Nah, ini program ini justru akan tadi ya, dia akan memberatkan kelompok-kelompok berpenghasilan rendah, kemudian kelompok pekerja yang sehari-hari mereka menggunakan transportasi kendaraan bermotor seperti itu. Dan ini juga belum ada upaya dari pelibatan industri atau perusahaan, misalnya di kelas pekerja, kelompok-kelompok pekerja misalnya. ARP ini kan dia akan dibebankan kepada individu masyarakat, sementara mereka bekerja misalnya itu untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi tanggung jawab perusahaan itu tidak dimasukkan. Jadi lebih baik misalnya program-program seperti ini itu misalnya mengharuskan perusahaan menyediakan shuttle bus atau menyediakan transportasi massal seperti itu. Untuk itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap karyawan mereka gitu ya, dari mereka dari rumah sampai ke tempat kerja. Kemudian di program yang lain juga misalnya adalah kendaraan listrik. Ini juga pertama tidak akan menyelesaikan masalah karena tidak menuruni gitu penggunaan kendaraan pribadi, dan kemudian lagi-lagi ini hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok dengan pendapatan-pendapatan tertentu yang tentunya mereka cukup mudah gitu untuk mengakses kendaraan listrik baru seperti itu. Kemudian peningkatan roof garden dan taman vegetasi pada setiap bangunan vertikal di Jakarta. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan RTH adalah meningkatkan ini roof garden, taman atap. Nah, ini justru membuat RTH tidak aksesibel karena sebagaimana kita ketahui bangunan vertikal Jakarta gitu misalnya beberapa sektor gitu ya, itu kan dia bersifat private. Nah, artinya RTH ini tidak akan bisa diakses oleh semua orang seperti itu. Kemudian kapitalisasi kota dan eksklusivitas ruang publik. Jadi kami melihat di balik janji penghijauan dan revitalisasi ruang publik ini terdapat risiko kapitalisasi ruang yang kemudian membuat ruang tersebut menjadi eksklusif dan hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok. Misalnya tadi pembangunan taman atap di gedung komersil atau insentif untuk transportasi listrik yang ini hanya eksklusif gitu untuk kalangan-kalangan dengan pendapatan tertentu seperti itu. Kemudian solusi yang ditawarkan juga ini masih bersifat solusi yang cenderung menyelesaikan masalah di permukaan dan justru mengabaikan akar masalah struktural seperti itu. Misalnya program-program seperti tadi ya, sistem manajemen lalu lintas yang berbasis teknologi, electronic road pricing, kemudian peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta peningkatan roof garden dan penambahan jumlah alat untuk mendeteksi polusi udara, ini sebetulnya masih solusi-solusi yang sifatnya itu permukaan, tapi tidak mengatasi masalahnya seperti itu. Jadi dari mana sumber polusi itu ada, itu tidak diatasi. Misalnya kalau bicara sektor transportasi ya jelas yang banyak itu ya karena kita ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Nah, itu kan yang seharusnya perlu dirubah gitu ya, dari sistem transportasi yang bergantung pada kendaraan pribadi. Nah, itu yang seharusnya dibuat beralih ke kendaraan transportasi publik dengan caranya peningkatan transportasi publik. Kemudian di sektor industri gitu misalnya, ya masalahnya adalah ada di kemudahan perizinan, terus kemudian pengetatan dan pengawasan yang cukup lemah seperti itu. Tapi kita tidak melihat ada upaya-upaya yang untuk mengatasi perusahaan-perusahaan tadi. Belum lagi soal kesenjangan ekonomi juga yang akhirnya berpengaruh terhadap tadi ya penggunaan alat-alat produksi yang tidak cukup ramah lingkungan. Dari kesimpulan, di sektor penurunan polusi lingkungan hidup secara keseluruhan para pasangan calon ini masih berfokus pada pengembangan transportasi publik, penghijauan dan pengendalian polusi. Tapi pendekatan yang digunakan ini cenderung teknokratis dan kurang menekankan pemberdayaan komunitas lokal secara nyata. Kebijakan mereka tampak lebih menyasar masalah di permukaan tanpa menyentuh akar persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, dominasi korporasi dalam pengelolaan ruang kota, dan marginalisasi komunitas urbanistik. Nah, program-program ini tentu lebih perlu untuk lebih memperhatikan pendekatan yang partisipatif dan berpusat pada masyarakat, terutama kelas bawah, agar tujuan kesejahteraan bersama ini dapat benar-benar terwujud gitu ya dalam pembangunan kota yang memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kemudian di pemenuhan hak atas air kita memiliki beberapa tantangan.
pertama pencemaran di sumber-sumber air baku kita, di sungai, waduk, situ, tanah juga tercemar. Kemudian pipanisasi juga baru sekitar 65%. Kemudian di beberapa wilayah juga terdapat praktik monopoli, ketergantungan terhadap sumber air dari luar Jakarta, serta swastanisasi layanan air bersih. Di sini tidak banyak yang bisa dibahas karena dari semua paslon ini tidak menyertakan gitu ya strategi konkret untuk mengatasi persoalan air, meskipun mereka memiliki klaim gitu ya akan pipanisasi 100% atau memperluas jangkauan mandiri dalam pengelolaan air, tapi mereka tidak merumuskan gitu ya bagaimana strateginya untuk mencapai ke sana. Terlebih kita memiliki banyak tantangan dalam pengelolaan air dan pemenuhan hak atas air. Gambaran umumnya pertama tidak konkret dan jargonis. Ini terlihat dari beberapa visi misi yang tidak menjelaskan gitu ya bagaimana strategi yang akan mereka lakukan. Kemudian kedua, tidak disertai dengan pemulihan kualitas air permukaan. Jadi agak tidak mungkin rasanya bisa mengklaim peningkatan pipanisasi atau bahkan 100% pipanisasi tanpa membahas pemulihan kualitas air permukaan. Karena tadi ya sumber air baku kita dari sungai, dari waduk dan lain-lain itu kan semua dalam kondisi tercemar. Makanya itu yang membuat kebutuhan air Jakarta akhirnya bergantung kepada wilayah di luar Jakarta, dari Jawa Barat seperti itu. Nah, dari kesimpulannya ya tentu ini tidak menjawab upaya penguraian gitu ya masalah pemenuhan hak atas air di Jakarta, karena tadi mereka hanya klaim atau hanya secara jargonis gitu ya menyebutkan akan memenuhi akan target 100%, tapi di luar itu mereka tidak sinkron gitu ya, mereka tidak memasukkan perbaikan kualitas lingkungan khususnya sumber daya air, kemudian juga tidak membahas bagaimana praktik monopoli air yang ada di beberapa wilayah Jakarta, kemudian juga ketergantungan dan swastanisasi layanan air bersih. Ini juga termasuk satu hal yang luput dari perhatian para kandidat. Kemudian di tata ruang dan perebutan ruang, kita memiliki beberapa tantangan, khususnya di soal konflik lingkungan, konflik agraria, minimal RT dan resapan air, serta penurunan muka tanah. Secara umum, gambaran dari visi misi mereka ini ada beberapa hal. Yang pertama, ada kemauan menambah ketersediaan RTH. Jadi memang RTH ini sudah diakui gitu, dianggap penting oleh keseluruhan calon gitu, dan ada keharusan untuk menambah ketersediaan. Kemudian di sektor tata ruang ini dari visi misi yang diusulkan gitu ya, arah pengembangan ruang di Jakarta ini difokuskan pada pembukaan ruang ekonomi baru baik di pusat kota, pesisir dan pulau-pulau kecil. Catatannya pertama masih sama, solusi teknis yang mengabaikan keberlanjutan ekologis gitu. Sebagaimana kita ketahui Jakarta dalam hal ruang gitu kita menghadapi berbagai permasalahan, misalnya peningkatan banjir, penurunan muka tanah, kemudian peningkatan muka air laut juga menjadi beberapa hal yang harus dijawab gitu dari segi penataan ruang. Nah, solusi yang digunakan dalam hal tersebut ini cenderung begitu teknis, misalnya pembangunan tanggul dan stasiun pompa serta giant seawall, yang mana pembangunannya ini pertama dia akan berdampak buruk gitu ya terhadap ekosistem laut khususnya yang pada akhirnya juga akan merugikan kelompok nelayan, masyarakat yang hidup di pesisir dan pulau kecil yang dia hidup bergantung kepada kelangsungan ekosistem laut seperti itu. Kemudian juga ini juga sebetulnya cukup palsu juga gitu ya, mereka menggunakan giant seawall gitu, misalnya mereka menganggap ini adalah sebuah infrastruktur pengendali lingkungan atau pengendali kerusakan lingkungan, tapi justru pada praktiknya kalau kita lihat di visi misinya, giant seawall yang dimaksud adalah itu hanya reklamasi gitu, reklamasi yang nanti di dataran yang direklamasi itu justru akan dibangun berbagai ruang baru untuk meningkatkan ekonomi dan pariwisata di Teluk Jakarta.
Kemudian di sektor RTH, penambahan RTH ini juga masih setengah hati. Pertama dari pasangan RK gitu misalnya, mereka tidak cukup ambisius gitu ya, hanya menargetkan 15% RPH selama masa kepemimpinan. Sementara di RK dan Siswono mereka tidak menjanjikan target, tapi tetap ada upaya untuk menambah RPH. Namun penambahan ini dibungkus dengan skema rekreasi atau wisata. Nah, hal ini juga berisiko gitu menimbulkan komodifikasi ruang publik dan ketiban akses antara kelompok masyarakat. Jadi RTA ini yang ketika dia mengutamakan gitu ya fungsi sebagai rekreasi dan wisata, ini akan menimbulkan resiko gitu ya. Resiko salah satunya adalah eksklusivitas. Jadi hanya beberapa kalangan gitu misalnya yang bisa mengakses, atau misalnya dia akan ditempatkan di beberapa wilayah yang cukup strategis. Sama seperti yang terjadi saat ini gitu ya, beberapa RPH sekarang kita lihat ya adanya di tengah-tengah kawasan-kawasan yang sebenarnya cukup elit dan jauh gitu ya dari kelompok-kelompok masyarakat yang kampung kota gitu misalnya. Jadi mereka harus jauh untuk dapat mengakses RPH. Nah, itu yang kemudian akan menjadi resiko seperti itu gitu ketika RPH ini dikomodifikasi atau RPH ini kemudian dijadikan ruang publik yang berbasis rekreasi atau wisata semata. Kemudian juga ada kecenderungan pengutamaan sektor komersil. Nah, ini juga sangat terlihat gitu ya, bagaimana misalnya dari Giant Sea Wall, revitalisasi kawasan pusat ekonomi, transformasi aset publik yang menjadi pusat kreativitas dan wisata, pemanfaatan aset ex pemerintah pusat juga yang akan dibuka untuk ruang ekonomi baru, kemudian Kepulauan Seribu juga sebagai destinasi wisata dan pusat turisme maritim, serta kawasan pesisir berkelanjutan. Ini cenderung pendekatan yang digunakan ini cenderung untuk mendukung peningkatan ekonomi di sektor komersil seperti itu. Itu yang kami lihat gitu ya. Kemudian kecenderungannya juga pendekatan yang digunakan ini bersifat top down. Jadi kami tidak menemukan sama sekali ada upaya kolaborasi gitu antara pemerintah dengan masyarakat lokal, misalnya dalam Kepulauan Seribu gitu, dan upaya untuk meningkatkan wisata bertaraf internasional misalnya kelas atas, kelas dunia, tapi tidak menyertakan gitu ya bagaimana strategi mereka untuk kelompok-kelompok lokal di sana. Jadi bagaimana ekonomi ini bisa dipegang oleh kelompok lokal, bukan hanya untuk kepentingan investasi semata. Nah, di kesimpulan, visi misi yang diajukan ini berpotensi melahirkan gentrifikasi, memperuncing konflik agraria dan lingkungan hidup. Jadi secara umum visi misi pada para kandidat cagup di Jakarta gitu. Jadi belum jawab persoalan tata ruang dan perebutan ruang yang terjadi di Jakarta. Pengedepanan sektor ekonomi dan komersil dalam pemanfaatan ruang ini dia punya risiko terjadinya gentrifikasi dan konflik agraria serta lingkungan. Terlebih pendekatan yang digunakan ini juga cenderung bersifat top down yang menjadikan masyarakat ini sebagai objek pembangunan dan bukan subjek pembangunan. Kemudian dalam pembangunan RPH juga meski sudah mendapat perhatian cenderung mengarah pada unsur rekreasi dan wisata semata yang berpotensi memunculkan komodifikasi ruang publik. Nah, dalam konteks penurunan muka tanah ini juga dia solusi yang ditawarkan ini masih bersifat sementara seperti Giant Sea Wall, rumah pompa dan beberapa infrastruktur lain itu adalah sifatnya hanya sementara gitu. Maksudnya kita mau sampai kapan membangun tanggul gitu ya. Sementara peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah ini terus terjadi. Jadi itu seharusnya itu hanya sementara gitu untuk menahan laju peningkatan muka air laut sementara di daratnya itu ada perbaikan lingkungan hidup. Tapi kita tidak melihat ada upaya tersebut sehingga sangat disayangkan gitu ya jika infrastruktur seperti tanggul laut itu dijadikan sebagai solusi jangka panjang karena kita tidak akan pernah berhenti pada akhirnya untuk meninggikan tanggul karena ya tadi akar masalahnya itu tidak diatasi. Dalam konteks krisis iklim dan transisi energi ada beberapa tantangan juga tentang muka tanah, peningkatan muka air laut, ketergantungan terhadap energi fosil dan ancaman hilangnya pulau-pulau kecil. Dari beberapa
tawaran yang ditawarkan gitu ya, ada beberapa strategi yang ditawarkan, giant seawall misalnya. Ini juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya, ini dia cenderung solusi palsu adaptasi iklim atau berpotensi menjadi mal adaptasi iklim. Karena apa? Karena seharusnya adaptasi iklim misalnya tanggul laut gitu ya, dia harusnya dia meningkatkan ketahanan masyarakat gitu, atau meningkatkan kapasitas masyarakat. Tapi yang terjadi dari berbagai laporan gitu ya dari masyarakat, misalnya justru dia meningkatkan kerawanan, misalnya kerawanan pangan, karena kerawanan pangan justru tadi ya berdampak terhadap kerawanan pangan, berdampak terhadap sosial ekonomi mereka seperti itu. Jadi misalnya dalam pembangunannya gitu ya, ini dia merusak berbagai ekosistem, misalnya karang dan kemudian mangrove gitu ya. Bahkan di laporan PUPR gitu misalnya, dari bacaan risiko mereka itu juga sudah sangat jelas gitu diperlihatkan bagaimana NCICD di tahap A saja, di fase A saja, fase yang di bibir pantai itu sudah merusak lingkungan. Ada ancaman terhadap hilangnya mata pencarian nelayan, kemudian juga ada ancaman hilangnya identitas nelayan. Jadi tidak hanya pendapatan nelayan, tapi juga identitas nelayan. Nah, ini kemudian dia yang tadinya diharapkan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat pesisir, ini justru membuat kerentanan baru bagi kelompok masyarakat yang hidup di pesisir gitu, dengan adanya dampak yang diakibatkan gitu ya, berupa kerusakan ekosistem laut yang berdampak pada penurunan ketahanan masyarakat pesisir. Nah, terlebih di giant seawall ini, dia juga tidak sepenuhnya ditujukan untuk tadi mengatasi persoalan lingkungan hidup, tapi di balik tersebut fase A misalnya itu adalah tanggul pantai, tapi fase B, fase C itu ditujukan untuk tadi reklamasi secara besar-besaran untuk membangun ruang ekonomi baru yang isinya adalah pusat bisnis misalnya dan pusat pariwisata. Nah, ini kemudian kami menganggap ini sebagai solusi palsu gitu ya. Perubahan iklim ini kemudian dijadikan tameng gitu oleh pemerintah untuk agar mereka punya alasan gitu untuk mereklamasi Laut Jakarta yang sebetulnya yang sebelum-sebelumnya itu sudah dibatalkan dan sudah tidak bisa dilanjutkan gitu ya, karena sudah jelas berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat di pesisir. Kemudian solusi yang ditawarkan juga hanya mengatasi dampaknya saja, bukan akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Akar masalah banjir di Jakarta misalnya salah satunya adalah tata ruang yang buruk akibat gagalnya pengelolaan ruang seperti itu. Nah, tanah Jakarta juga dia akhirnya hanya mampu menyerap air ini sekitar 10%, 90% yang menjadi limpasan yang kemudian menggenang dan di beberapa wilayah ini menjadi banjir. Nah, hal tersebut yang seharusnya diatasi oleh pemerintah. Jadi pendekatan infrastruktur saja tidak akan cukup gitu ya, tanpa memperbaiki kualitas tanah Jakarta misalnya, tanpa memperbaiki kemampuan daya serap tanah yang saat ini itu hanya bisa sekitar 10%. Terus kemudian solusi yang ditawarkan juga masih bias darat. Jadi dari tadi kita lihat tidak ada strategi yang ditujukan untuk perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup di kawasan Kepulauan Seribu. Sementara di kondisinya ada beberapa pulau yang semakin terancam tenggelam seperti itu, misalnya Pulau Pari yang saat ini juga masyarakatnya sudah melakukan gugatan gitu ya terhadap salah satu perusahaan penghasil emisi karena ancaman tenggelam. Kemudian ada juga peningkatan banjir rob, bahkan ya di Pulau Pari juga mereka di tahun 2020 sampai tahun 2022 mereka merasakan gitu ya bagaimana banjir rob yang terjadi di periode ini, itulah yang paling besar selama mereka hidup di pulau tersebut. Nah, hal-hal tersebut ini tidak mendapat perhatian gitu dari para calon kandidat gitu ya. Jadi solusi mereka ini masih memfokuskan perlindungan di darat Jakarta, di pesisir Jakarta sampai ke darat Jakarta. Sementara Kepulauan Seribu ini belum mendapat perhatian secara signifikan. Di kesimpulannya dalam konteks
penanganan perubahan krisis iklim, solusi yang ditawarkan para kandidat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ada. Meskipun sudah ada penanganan mitigasi dan adaptasi, tapi tadi ya pendekatannya masih berbasis infrastruktur yang tidak berkelanjutan, seperti janji simbol yang bersifat sementara dan justru ditujukan untuk kepentingan komersil. Persoalan-persoalan mendasar seperti ketergantungan terhadap energi fosil, beban lingkungan yang sudah berlebih, peningkatan kualitas lingkungan, dan perbaikan ekosistem ini tidak menjadi strategi para kandidat. Selain itu juga solusi-solusi yang ditawarkan juga cenderung bias darat dan mengesampingkan kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil, khususnya di Kepulauan Seribu. Kemudian di sektor pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, ini juga ada beberapa tantangan, ancaman tenggelam, kemudian kerusakan ekosistem laut, serta privatisasi pulau-pulau kecil. Secara umum, gambaran yang bisa kita tangkap dari visi misi para kandidat yang pertama fokus pada pengembangan pariwisata kelas dunia dan bisnis. Jadi pesisir dan pulau kecil ini diproyeksikan untuk menjadi kawasan wisata kelas dunia dan bisnis seperti itu gitu ya. Kemudian reklamasi dan infrastruktur skala besar untuk mendukung tadi pengembangan pariwisata kelas dunia dan bisnis, tentu akan ada berbagai infrastruktur besar yang akan dibangun di kawasan tersebut. Salah satu caranya dengan reklamasi. Kemudian tidak ada upaya pemulihan ekosistem dan privatisasi. Jadi para kandidat ini dalam membahas pesisir dan pulau-pulau kecil ini dia tidak mengikutsertakan gitu ya pemulihan dan perlindungan ekosistem yang sudah rusak sebetulnya. Terlebih beberapa pulau itu sudah diprivatisasi dan itu juga tidak mendapat perhatian oleh para calon kandidat. Untuk analisisnya, pertama pengutamaan pertumbuhan ekonomi dan ketiadaan upaya pemulihan lingkungan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi di satu sisi arah pembangunan pesisir dan pulau kecil ini ditujukan kepada pemenuhan pertumbuhan ekonomi, ini khususnya untuk menjadi kawasan wisata kelas atas dan kawasan bisnis seperti itu. Nah, ini tentu akan berdampak secara signifikan gitu terhadap lingkungan hidup. Jadi pembangunan skala besar ini dia akan otomatis gitu akan memberi tekanan yang besar juga terhadap lingkungan hidup, khususnya ekosistem laut yang sebetulnya mereka sangat rentan seperti itu terhadap perubahan. Nah, mereka para kandidat ini tidak melihat gitu ya ada permasalahan lingkungan hidup yang seharusnya harus diselesaikan atau ditangani seperti itu. Jadi rencana mereka untuk membangun tadi pertumbuhan ekonomi dalam bentuk wisata kelas atas dan bisnis seperti itu ini tidak dibarengi dengan upaya pemulihan lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, dampaknya jelas atau resikonya jelas gitu ya ke depannya ketika ini dijadikan gitu misalnya pembangunan ini dilanjutkan seperti itu misalnya dan tetap mengesampingkan kondisi lingkungan hidup yang saat ini seperti ini tentu akan semakin menambah gitu ya beban dari kerusakan ekosistem laut yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Terlebih yang saat ini juga yang terjadi misalnya di beberapa wilayah gitu karena beberapa pulau sudah diprivatisasi dan mereka melakukan pembangunan secara semena-mena seperti itu gitu ya. Misalnya di Pulau Tengah gitu, Pulau H yang ada di Kepulauan Gugus, Kepulauan Pari gitu misalnya. Mereka dengan semena-mena melakukan reklamasi, bahkan setelah dilaporkan pun mereka tidak punya ketakutan terhadap pemerintah. Bahkan pemerintah yang datang pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena power mereka lebih kuat seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi resiko gitu. Ini sebelum direncanakan untuk pariwisata kelas atas dan bisnis saja sudah seperti ini. Bagaimana dengan ketika memang ditujukan untuk mengarah ke sana, sementara dalam penegakan hukumnya dan pemulihan dan perlindungan lingkungan hidupnya itu masih sangat lemah. Ini tentu menjadi persoalan sendiri untuk Jakarta ke depan. Kemudian dari visi misi tersebut juga kita melihat akhirnya ada kerawanan privatisasi pulau. Nah, pengembangan pulau kecil ini khususnya untuk wisata kelas atas, ya tentu kita sudah dapat melihat gitu siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dipinggirkan. Yang jelas masyarakat lokal akan dipinggirkan. Kemudian
Dan kita belajar dari beberapa pulau yang memang sudah dijadikan wisata kelas atas ya tadi ya, Pulau Tengah misalnya, Pulau H, itu tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya. Bahkan masyarakat lokal pun, masyarakat pulau di sebelahnya gitu misalnya, jangankan untuk masuk ke pulau, mereka melewat di depan pulaunya saja itu ditegur, bahkan beberapa tahun silam ditodong senjata. Jadi dan lagi-lagi itu terjadi ketika arah pembangunan di Pulau Seribu ini belum mengarah kepada tadi pembangunan secara besar-besaran untuk kebutuhan ekonomi kelas atas dan bisnis, apalagi sudah terjadi. Nah, kondisinya saat ini adalah 74 pulau di Kepulauan Seribu dari 110 pulau ya, dari 110 pulau 74 pulau ini sudah privatisasi atau sudah dipegang gitu oleh pengembang, beberapa bahkan sering diklaim sebagai pulau pribadi gitu, bahkan beberapa ketum partai pun yang mengusung para calon ini juga memiliki beberapa pulau di sana seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi lebih rawan lagi gitu ya. Dengan adanya rencana ini, khawatirnya adalah praktik-praktik privatisasi yang kemudian membatasi atau menghilangkan gitu hak masyarakat untuk mengakses pulau ini semakin besar skalanya, dan tentu akan juga turut memperuncing konflik-konflik lingkungan yang terjadi gitu. Sampai saat ini saja di Pulau Seribu gitu misalnya ada beberapa kelompok masyarakat yang masih berkonflik dengan beberapa pengembang dan korporasi yang berupaya menguasai pulau, apalagi dengan adanya rencana besar-besaran ini, dan lagi-lagi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum dan strategi yang jelas, terlebih kolaborasi yang jelas gitu ya, di mana posisi masyarakat, di mana posisi pemodal seperti itu, ini tidak jelas, dan ditambah lagi tidak ada upaya pemulihan, bahkan tidak dimasukkan sama sekali faktor-faktor pertimbangan mengenai lingkungan hidup di pesisir dan pulau kecil. Kesimpulannya dari sektor pesisir dan pulau kecil secara umum, visi misi para kandidat Cagup Jakarta ini mengarah pada pembangunan besar-besaran di pesisir dan pulau kecil untuk tujuan pariwisata kelas dunia dan bisnis. Tapi tadi sayangnya upaya tersebut ini tidak dibarengi dengan gagasan mengenai upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem serta privatisasi pulau yang berpotensi terus menambah permasalahan lingkungan dan sosial di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian dari berbagai penilaian tadi dari visi misi yang dipaparkan oleh para kandidat, kita bisa melihat bagaimana masa depan lingkungan hidup di Jakarta. Dari sektor sampah, manajemen sampah yang berbasis dengan visi misi para kandidat gitu ya, ini justru akan terus membebani lingkungan hidup. Jadi di sini fokus penanganan sampah ini masih tadi ya berupa pengelolaan berbasis daur ulang tanpa adanya upaya perubahan sistem distribusi produk kebutuhan masyarakat. Ini tidak akan mengurangi produksi sampah yang ada di Jakarta. Jadi memang perlu betul-betul ada perubahan sistem di sini untuk mengatasi persoalan sampah. Karena kalau tidak ya produksi sampah kita akan terus bertambah sebagaimana grafik yang sudah ditampilkan di awal gitu ya, dan itu akan diikuti oleh pengelolaan di hilir yang semakin berat dan tentunya akan semakin banyak juga emisi yang dimunculkan. Kemudian kualitas udara juga kemungkinan juga akan semakin memburuk karena tadi dia pencemaran udara yang bersifat struktural gitu, tapi dicoba diatasi dengan beberapa pendekatan yang sifatnya sebatas teknis gitu ya. Tidak ada perubahan sistem, tidak ada upaya penegakan hukum dan hal-hal lain gitu yang menjadi akar masalah dari pencemaran udara yang terjadi. Kemudian konflik ruang dan meningkatnya gentrifikasi. Nah, kebijakan tata ruang yang cenderung berpihak pada sektor ekonomi dan komersil yang sudah dipaparkan ya oleh para calon gubernur ini berpotensi memicu gentrifikasi di wilayah-wilayah kota. Pembangunan infrastruktur komersil besar di pusat ekonomi, termasuk di pesisir dan pulau kecil juga, ini juga akan dan konflik agraria serta lingkungan. Akibatnya akan banyak komunitas miskin kota yang akan kehilangan akses ke ruang tinggal layak, mengurangi keadilan sosial dan berpotensi meningkatkan ketimpangan di Jakarta. Kemudian ekosistem pesisir dan laut juga
masih akan terancam. Jadi proyek reklamasi dan privatisasi di pesisir dan pulau kecil ini juga akan terus mengancam ekosistem laut ini, ditambah dengan tadi tujuan utama pengelolaan pesisir dan pulau kecil yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan ekonomi kapital seperti itu. Ini tentu akan terus mengancam ekosistem pesisir dan ekosistem di pulau-pulau kecil seperti itu, terlebih tidak dibarengi dengan upaya penegakan hukum dan upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang saat ini sudah mengalami masalah. Kemudian krisis air bersih dan ancaman tenggelam ini juga akan masih terjadi gitu ya. Jadi di tengah tantangan kita sekarang yang ada krisis iklim dan kenaikan permukaan laut, nah Freudian Seawall yang coba digaungkan ini dia sebetulnya tadi hanya bersifat jangka pendek, dan apalagi beberapa wilayah di beberapa tahun ke belakang itu juga sudah mengalami kebocoran dan rembes seperti itu. Di sisi lain juga dia juga turut menurunkan kapasitas masyarakat lokal. Nah ini tidak menjawab gitu ya. Maksudnya dari sini kita bisa melihat bahwa Giant Seawall ini belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ada di pesisir khususnya mengenai ancaman tenggelam, karena tadi peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanahnya itu belum belum ada strategi gitu untuk mengatasi masalah akarnya, yaitu tadi peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah. Seharusnya itu hanya menjadi sementara saja, jangka pendek. Sementara menunggu rampungnya pengendalian di darat, ya tanggul tadi masih bisa digunakan. Tapi ada baiknya tadi tanggul laut itu hanya digunakan untuk menjeda waktu saja, jadi tidak untuk jangka panjang. Sementara tanggul laut menghalau kenaikan muka air laut, yang harus dilakukan pemerintah adalah misalnya di darat adalah tadi dia melakukan evaluasi, misalnya kan dari beberapa faktor gitu yang mengakibatkan penurunan muka air laut, ya ada ekstraksi air tanah, khususnya yang tanah dalam seperti itu gitu ya, untuk kebutuhan misalnya komersil, pemukiman, dan beberapa sektor industri seperti itu. Kemudian ada juga beban bangunan. Nah itu yang seharusnya dievaluasi dan dibuat lagi beberapa aturannya. Kalau misalnya sudah ada aturan untuk pelarangan penggunaan air tanah gitu untuk beberapa kawasan, itu ditegakkan seperti itu. Dan bagaimana dengan beban bangunan yang dalam beberapa riset juga dia menyebabkan permukaan tanah itu kan belum ada, misalnya pelarangan pembangunan gedung untuk beberapa lantai seperti itu misalnya. Nah, itu kita masih harus dicari seperti itu gitu ya, strateginya untuk mengurangi laju penurunan muka tanah di Jakarta. Karena kalau kita hanya bergantung pada tanggul laut, ya pertanyaan seperti tadi, sampai kapan kita akan meninggikan tanggul laut, karena lautnya terus tinggi dan tanahnya terus turun seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian hasil dari analisis yang coba dibuat gitu ya oleh teman-teman Walhi Jakarta bersama relawan-relawan di Walhi Jakarta. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan gitu untuk masyarakat secara luas gitu, khususnya dalam menentukan pilihannya atau dalam menuntut gitu ya perbaikan lingkungan hidup yang sudah sangat mendesak di Jakarta. Saya kembalikan ke Dabwi. Ya, terima kasih Bang Anca atas penyampaian bedah visi misinya. Ada beberapa poin yang memang jadi catatan menarik gitu ya, terkait soal upaya pemulihan lingkungan hidup. Nah, dari beberapa kandidat memang kecenderungan pemulihannya masih cenderung teknis gitu. Terus juga beberapa kali juga disebutkan pembangunannya juga cenderung top down gitu ya, tidak ada pelibatan masyarakat secara partisipatif gitu. Terus juga soal
masih lemahnya penegakan hukum di Jakarta itu sendiri gitu, karena masih ada beberapa persoalan-persoalan yang study case-nya masih sangat lemah, tidak ada penindakan-penindakan dari pemerintah. Justru yang ada pemerintah tidak punya kuasa di situ, artinya dia lemah dalam penegakan hukumnya. Terus juga ada soal pembangunan yang masih kecenderungannya untuk peningkatan ekonomi, sementara ekonomi sistem yang dipakai adalah masih kapitalistik, sehingga sangat rentan terkait soal ketimbangan sosial di masyarakat gitu. Sehingga tentunya masyarakat kalangan menengah ke bawah yang akan dirugikan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ya. Seandainya memang ini diterapkan gitu. Lanjut mungkin ke Bang Dava gitu, selaku anak muda, kira-kira bagaimana sih pendapat eh, Bang Dava gitu melihat pilkada saat ini gitu. Ditambah lagi kemarin bedah visi misi yang dilakukan oleh teman-teman semua gitu ya. Bagaimana kira-kira melihat pilkada saat ini terkait soal lingkungan hidup? Ya, Bang Dava, silakan. Cek. Ya, masuk Bang Dava. Oke, kalau saya dan kawan-kawan sendiri kemarin melihat momen pilkada ini sebagai satu-satunya lah tonggak di mana perubahan menuju keberlanjutan ekologis itu bisa dilakukan gitu. Karena pemimpin inilah yang menyediakan jawaban-jawabannya untuk bagaimana Jakarta membenahi permasalahan-permasalahan yang ada di sini gitu. Nah, terkait pandangan kami ketika membedah visi misi kemarin itu, saya dan kawan-kawan itu pertama memiliki pandangan yang didasari oleh skeptisisme gitu tentunya. Karena melihat para pemimpin yang tersedia dalam kontestasi pilkada ini, mereka adalah bagaikan tonggak gitu. Tonggak yang akan menjadi alat dari Jakarta untuk membenahi persoalan-persoalan yang hidup dan tumbuh di Jakarta ini. Dan skeptisisme tersebut perlu untuk bagaimana kita melihat tonggak mana yang bentuknya paling cocok gitu untuk menjawab persoalan yang hidup dan tumbuh di Jakarta. Lalu dilanjut oleh pandangan kritisisme gitu. Di mana kita melihat dari bentuk tonggak tersebut, manalah yang paling menjawab persoalan di Jakarta dan kira-kira menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Jakarta gitu. Mungkin pandangan kami seperti itu sih, Bang Dabui. Kira-kira dari hasil analisis kemarin, bedah visi misi Cagup Cawagup kemarin terkait soal lingkungan hidup seperti apa? Apakah ada upaya-upaya yang serius dalam upaya untuk memulihkan lingkungan hidup yang ada di Jakarta, atau justru sebaliknya, atau seperti apa kira-kira, Bang Dapa? Kalau menurut kami ada beberapa program atau gagasan yang cukup ambisius walaupun perlu diberi catatan. Namun banyak program-program yang cenderung mungkin disebut sebagai solusi palsu gitu. Dia terkesan solutif namun tidak menyentuh akar masalahnya gitu. Jadi itu hanyalah tawaran untuk seakan-akan merangkul pemilih. Padahal itu sebenarnya bukanlah jawaban dari akar masalah yang hidup di Jakarta. Seperti itu sih, Bang. Jadi tawaran-tawaran atau yang ditawarkan oleh kandidat Cagup Cawagup Jakarta kecenderungannya hanya main di level teknis gitu ya, dan solusi-solusi yang ditawarkan hanya solusi-solusi yang hanya sementara gitu, atau biasa disebut sebagai solusi palsu. Kira-kira ada lagi nggak Bang Dava terkait bedah visi misi ini? Sebagai anak muda nih, harusnya Jakarta tuh kayak gimana gitu? Mungkin kalau kita dari anak muda sih, yang terpenting adalah pengawalan ya. Kalau menurut kami kemarin itu pengawalan dari proses pilkada maupun setelah pilkada itu perlu dikawal terus gitu. Bagaimana kita mendorong pelibatan masyarakat yang memahami betul permasalahan-permasalahan yang hidup dan tumbuh di Jakarta gitu. Karena kalau hasil pembacaan kami pada visi misi kemarin juga, mereka belum menjawab sepenuhnya gitu. Bahkan ketika mereka memberi jawaban yang tadi kita omongkan gitu, yaitu adalah solusi palsu. Jadi pelibatan masyarakat itulah kunci dari bagaimana para
kandidat ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi atau tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Itu yang perlu anak muda ini kawal gitu menurut kami kemarin ya. Seperti itu sih Bang. Berarti pelibatan anak muda dan stakeholder lainnya sangat diperlukan gitu ya, terkait soal apalagi menjawab soal lingkungan hidup yang sangat urgensi saat ini, memang harus dibenahi gitu karena memang sudah krisis gitu ya. Kalau istilah teman-teman gitu biasanya kita nyebut adalah krisis. Nah, karena memang benar begitu, kondisi lingkungan di Jakarta sudah semakin hari tidak ada pemulihan, tapi yang ada malah semakin menurun kualitasnya, begitu ya? Jadi peran anak muda sangat krusial di situ. Begitu ya, Bang Dava ya? Iya Bang, betul Bang. Oke, siap. Mungkin harapannya seperti apa Bang Dava buat para kandidat ini sebagai anak muda gitu, harapannya Jakarta ke depan tuh harusnya seperti apa gitu? Jakarta yang saya harapkan itu adalah Jakarta yang dikelola oleh pemimpin yang merangkul masyarakatnya dengan cara membuka ruang-ruang publik gitu, di mana dia melahirkan suatu gagasan yang betul-betul lahir dari rahim rakyat itu sendiri gitu. Tidak secara teknokratis dia menghasilkan mungkin jawaban-jawaban yang coba ia gagas gitu kan, tapi dia melibatkan masyarakat gitu, yang betul-betul memahami dan mengalami permasalahan-permasalahan di Jakarta. Seperti itu sih harapannya. Itu. Ya, ya kira-kira ada lagi nggak Bang Dava yang mau disampaikan? Mungkin cukup sih Bang. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Bang Dava, Bang Anca dan juga Bang Lantur. Tadi penyampaian di lingkungan hidup yang ada di Jakarta, terus bagaimana bedah visi misi yang ada di kandidat, seperti apa komitmennya dan juga keinginan pemulihannya seperti apa, ranahnya seperti apa, dan jawabannya program-programnya kayak gimana gitu ya. Mungkin langsung saja dibuka tanya jawab kepada teman-teman media. Dipersilakan untuk open mic. Atau bisa raise hand teman-teman media. Oh ya, perlu diingatkan kembali buat teman-teman untuk mengisi Google Form, di situ ada beberapa item gitu, salah satunya adalah mencantumkan email, karena rilis nanti akan dikirim via email ke email masing-masing itu. Jadi harapannya teman-teman bisa mengisi Google Form ya. Terus juga perlu diinformasikan kembali, konversi ini nantinya akan di-share juga di YouTube Walhi Jakarta. Hasil rekaman ini akan di-share di YouTube Walhi Jakarta ya. Ya, buat teman-teman media, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Oh, sepertinya udah masuk semua ini. Jadi bahan semua ini. Gimana teman-teman media? Atau mungkin kalau memang nggak ada, nanti teman-teman bisa langsung hubungin di narahubung yang sudah tercantum di konvers nanti ya, di siaran pers. Nanti bisa teman-teman hubungin langsung ke nomor yang sudah tertera di situ gitu. Mungkin kalau memang sudah nggak ada, kita akhirin aja mungkin pertemuan konvers kali ini. Semoga pertemuan kali ini juga mengetuk pintu hati para kandidat kita. Seperti apa sih kondisi yang sebenarnya dan harusnya seperti apa gitu. Jangan penyelesaian-penyelesaiannya cuman di tahap atau di tapak teknis, tidak menyentuh pada akar persoalan. Terus juga perlu dilihat juga keperpihakan pemerintah atau mungkin cagup-cawagup itu ke depannya ketika dia sudah menjadi pemimpin,
harus keberpihakannya kepada masyarakat-masyarakat yang termarginalkan itu, atau yang secara kekuatan itu lemah terkait baik dari aspek kebijakan dan sebagainya atau akses. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, atau mungkin ada kata-kata penutup dari para narasumber atau yang bisa disampaikan, Bang Dapa, atau mungkin Bang Lantur atau Ya, Bang Anca? ya. Bang Daboy, Ya, ya tambahan aja Bang Daboy itu. Jadi tertarik juga tadi itu terhadap statement yang tadi Bang Dapa sampaikan, terus apa ya presentasi yang disampaikan tadi dari Bang Anca tuh. Iya memang apa yang kita lihat dari sebuah apa namanya hasil dari politik itu, dari mulai pilpres, pileg, pilkada tuh, kita melihat itu tidak ada perubahan yang berarti ya. Jadi ya tapi kalau kita lihat kita berharap kepada pemerintah terhadap lagi kepada pemimpin Jakarta misalnya, ya memang yang paling utama itu sebenarnya ada dengan rasa yang sama tuh antara pihak yang tadi kaum muda, akademisi, NGO gitu ya. Karena masih banyak komunitas yang didirikan oleh masyarakat itu yang secara wacana itu masih lemah ya. Walaupun mereka berlabel komunitas kedaerahan contoh misalnya. Ini yang mesti kita pahami juga. Artinya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah ini harus benar-benar ada sebuah kesepakatan tuh, yang benar-benar bisa terwadahi secara utuh yang berdasarkan dari sebuah persoalan. Ya kalau kita lihat, ya kalau orang kayak saya melihat, ya itulah kerusakan kualitas udara buruk, knalpot motor yang uji emisi gitu. Ini kan jadi lucu gitu ya. Bicara sampah, tapi apa namanya wilayah-wilayah penyangga Jakarta itu tidak pernah dikoordinasikan. Jadi kalau kita bicara sampah contohnya di Jakarta, itu di kawasan Depok, Tangerang, itu semua kan masuknya ke Jakarta melalui Cisadane, melalui Krukut, melalui Pesanggerahan, apalagi melalui Ciliwung. Kalau kita lihat kesadaran masyarakat Jakarta terhadap lingkungan itu udah mulai bagus lah. Seperti kalau saya sebagai pengamat di Ciliwung itu udah banyak titik-titik pembuangan sampah liar masyarakat yang tadinya ada di bantaran sungai itu udah banyak yang hilang. Tapi Jakarta itu akan dieksploitasi sampah besar-besaran pada saat terjadi hujan besar di kawasan hulu gitu. Ini juga yang miris juga buat kita seperti di daerah Pesanggerahan tuh, daerah Cinangka segala macam. Itu juga penghasil sampah Jakarta tuh. Jadi begitu ada banjir mereka kanyut ke Jakarta ke bawah oleh arus banjir. Apalagi Ciliwung yang dibilang biangnya banjir Jakarta tuh. Kita juga udah berapa kali melakukan observasi ya dari wilayah hulu sampai wilayah Jakarta, ternyata kita cukup melihat banyak perubahan ya terhadap wilayah Jakarta, tapi penyangga Jakarta yang harus dilakukan sebuah negosiasi politik kan antar pemimpin wilayah tentang persoalan-persoalan yang menjadi krusial di Jakarta, yaitu sampah. Banjir misalnya contoh. Banjir itu jadi framing politik yang paling keren selama ini, makanya kalau kita lihat sejarah Jakarta, harusnya kan nggak jadi framing tuh. Jakarta itu ya banjir, Jakarta itu ya pasti banjir gitu. Dimodifikasi seperti apa? Sementara saya itu sudah hilang, banyak yang hilang, terus sesapan air di wilayah penyangga kota Jakarta, Depok, Citayam, segala macam, itu udah mulai curat marut pembangunan perumahan. Nah itu kayak gitulah. Ya mudah-mudahan ke depan lah dari kaum muda, penggiat, NGO dan lain-lain kita bisa sama-sama bahu membahu. Saya sih mewakili sekelompok kecil ya dari orang-orang yang resah terhadap persoalan Jakarta itu ya. Itu cuma bisa berharap semoga ini menjadi sebuah perubahan besar. Dari saya itu aja statement terakhir. Semoga ini menjadi hal yang terus berkelanjutan dan
kita terus bisa jalan sama-sama dan jangan pernah berhenti berisik, karena berisik modal kita cuma itu doang sih. Jadi itu aja Bang Daboy dan kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Bang Lantur atas statement di terakhir. Memang kita juga butuh suatu pemimpin yang benar-benar tegas dan komitmen, terutama keberpihakan terhadap masyarakat ya. Dalam penyelesaiannya juga jangan hanya bermain di teknis, tapi secara sistematis diselesaikan dengan baik gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Bang Anca, Bang Lantur, dan Bang Dava atas waktunya untuk konvers bedah visi misi Cagup kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Untuk konvers nanti diingatkan kembali, siaran pers akan dikirim via email. Jadi teman-teman harapannya bisa mengisi Google Form yang sudah disediakan, nanti bisa dikirim via email gitu ya. Terus terkait untuk teman-teman media yang mau pengen melihat kembali atau record kembali, bisa dilihat nanti di akun YouTube-nya Walhi Jakarta. Mungkin itu saja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Kalau memang ada salah, datangnya dari setan, benar datangnya dari Tuhan, dan saya hanyalah korban. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lantur sehat? Aduh, Alhamdulillah. nyarap dulu bang, itu. Mbak Yuni biasanya udah masak itu. Ini gue di kantor wajak nih. Iya Mbak Yuni biasanya udah masak itu jam segini. Ais keren udah pokoknya. Aneh lagi di kampung bang, Ya, lagi di bagus. Tegal, masih di Tegal. Itu bini aneh masih dampingin gitu. Bang, nyarap bang. Oke, Put.